Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan AJP ya setelah ini. Tapi Ibu pengen kasih tahu ke kalian ya untuk buku besar RM Mubarak. Untuk buku besar RM Mubarak itu, untuk buku besarnya yang kas ini totalnya ya, kalian bisa lihat di sini, ntar pindahin ke sini, itu 35.480. Kemudian piutangnya habis 0, piutang lain-lain 8 juta, perlengkapan usahanya 2 juta, tanah 160 juta, bangunannya ada 239.480 ya. Kemudian kendaraan 80 juta, hutang usaha 55 juta, modal 441.480, pendapatan usaha 62.500, pendapatan sewanya 8 juta, biaya bahan makanan 3 juta, biaya listrik dan telepon 7.320.000, biaya iklan 1.700.000, biaya gaji 30 juta, nanti kalau di total menjadi 566.980 dan itu harus balance. Nah, kita mau membahas terkait AJP. Sebelum Ibu kasih tahu untuk AJP-nya, kita kategorinya terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah slide pertemuan ketiga kita terkait dengan AJP, jurnal penyesuaian. Jadi ada beberapa akun yang memang harus disesuaikan nih, Nak. Untuk pengertiannya sendiri, AJP itu ya, adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuannya apa sih? Untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan atau akun-akun ya yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Gitu. Untuk macam-macam penyebabnya, ada dua macam. Kenapa sih suatu transaksi memerlukan penyesuaian gitu ya? Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasinya belum dicatat nih, gitu ya, di dalam akun atau perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan atau akunnya yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Begitu. Nah, nanti kita lihat. Ini adalah macam-macam penyesuaian. Hal-hal yang perlu disesuaikan adalah yang pertama, biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya dibayar di muka ini bisa dilakukan dengan cara dicatat sebagai persepat biaya atau dicatat sebagai biaya. Ya, pendekatannya bisa pendekatan neraca atau pendekatan beban gitu ya, gitu. Atau laba rugi. Gitu. Kalau misalkan apa sih itu biaya dibayar di muka? Nah, belum ada yang tahu. Nah, biaya dibayar di muka itu kalau misalkan contohnya bisa premi asuransi ataupun beban sewa gitu ya. Ketika kita membayarkan sesuatu yang berkaitan dengan contohnya itu yang tadi sewa atau asuransi untuk misalkan 2 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, pembayaran itu atau beban itu bisa dikategorikan sebagai biaya dibayar di muka karena kita bayar duluan nih gitu. Untuk pendapatan diterima di muka juga gitu, cuman pendapatan gitu ya. Nah, misalkan kita belum melakukan usaha kita, belum mengerjakan apa-apa sesuai dengan tugasnya, tapi kita udah mendapatkan pendapatan atau uang untuk kita gitu. Nah, itu bisa dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, bisa dilakukan dengan 2 cara, diakui sebagai utang atau pendapatan. Nah, ini biaya yang masih harus dibayar juga ada accrued expense. Beban yang masih harus dibayar atau biaya yang masih harus dibayar ketika misalkan kita
harus melakukan pembayaran terkait misalnya gaji belum dibayarkan untuk yang bulan-bulan yang pernah berlalu gitu ya. Nah, ini termasuknya accrued expense. Atau beban telepon air listrik bulan lalu aja belum dibayar, apalagi bulan ini. Nah, tapi kalau misalkan bulan lalu itu kita bisa bilang sebagai accrued expense juga. Untuk pendapatan yang masih harus diterima, nah ini kalau misalkan sebenarnya kita sudah melakukan pekerjaannya kita, namun orang tersebut atau pelanggan kita belum membayarkan sepenuhnya ya yang menjadi hak kita, pendapatan kita. Nah, itu termasuk pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian penyusutan aktiva tetap juga termasuk kalau misalkan perusahaan memiliki building atau apapun lainnya terkait dengan aktiva tetap. Kemudian ada penyusutannya setiap tahun gitu. Nah, ini termasuk ke dalam penyesuaian juga nantinya. Kerugian piutang juga gitu. Kalau ada kerugian dalam piutang kita, kemudian misalkan ada yang gagal bayar atau seperti apa, ada permasalahan, nah bisa termasuk ke dalam penyesuaian. Biaya pemakaian perlengkapan kategorikan juga ke dalam penyesuaian karena nanti berapa yang habis terpakainya gitu kan. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, kita masuk ya. Sini untuk slide selanjutnya. Oke, ini untuk contoh soal dari AJP perusahaan jasa. Biaya dibayar di muka, membayar premi asuransi insurance expense 1.200.000, periodenya 2 Februari sampai dengan 2 Februari tahun selanjutnya 2012 ya. Jadi sini ada 2011 sama 2012. Ada dua metode penyelesaiannya. Kalau kita catat sebagai pendekatan neraca terlebih dahulu. Ketika kita mencatat itu di jurnal pada saat membayar asuransinya, kita bisa mencatatnya menjadi asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 1.200.000 dan kas keluar gitu ya 1.200.000 juga. Ini pada saat kita membayarkan asuransi untuk 1 tahun periode mendatang gitu ya. Kemudian untuk soal AJP yang selanjutnya di sini AJP-nya pada saat kita mencatat, kalau kita catatnya tadi sebagai pendekatannya adalah neraca ya. Nah, di sini pendekatan neraca. Kita bisa masukkan ke biaya asuransi 1.100.000 dan asuransi dibayar di muka 1.100.000. Kita lihat dari berapa besarnya kalau itu kita hitung per bulan preminya. Kalau tadi 1.200.000 untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya itu adalah 100.000. Nah, karena di sini misalkan hitungannya sudah bukan 1 bulan berjalan, 10 bulan berjalan atau 11 bulan berjalan gitu ya dari Februari. Nah, berarti yang dimasukkan di sini adalah sesuai dengan bulannya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk yang AJP dari premi tadi. Untuk yang selanjutnya kita mau mencatatnya sebagai pendekatan laba rugi. Nah, di sini untuk di jurnal, ketika kita mencatatkan asuransi tersebut di jurnal pada saat membayar, kita langsung bisa mencatatnya sebagai beban atau biaya. Ya, beban asuransi atau biaya asuransi 1.200.000 kas 1.200.000. Nah, nanti pada saat di AJP berbanding terbalik sama yang tadi ya. Kalau yang tadi yang sudah digunakan gitu ya, yang sudah digunakan pada saat itu, tapi kalau yang ini yaitu sisanya. Nah, kalau yang digunakan udah ada 1.100.000 tentunya di AJP tinggal sisanya. Sisanya yaitu dengan cara pencatatan asuransi dibayar di mukanya 100, biaya asuransi adalah 100. Nah, jadi sisanya jadi 1.200.000 bisa kita potong karena ini udah di bulan Desember, misalkan 1.100.000, jadi sisanya tinggal 100.000 gitu.
Oke, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka, contohnya misalkan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun, yaitu 3 juta. Diterimanya tanggal 30 Juni 2011. Ada 2 metode penyelesaiannya, yaitu ketika kita mencatatnya sebagai utang pendapatan atau pendekatan neraca. Nah, di jurnal tentunya pada saat kita menerima uang sewa tersebut, ya, kita bisa terima dengan kas dan sewa diterima di muka. Nah, kemudian pada saat kita mau yang namanya mencatat gitu ya, mencatat ke dalam AJP, nah kita bisa mencatatnya sebagai dibalik, sewa diterima di muka sekarang yang ada di debit. Kalau yang tadi adanya di kredit, sekarang adanya di debit. Sewa diterima di muka. Nah, ini yang menjadikan kita harus menghitungnya, gitu ya. Kenapa bisa jadi 7,5 gitu ya? Nah, karena di sini kan ada 2 tahun, 3 juta, ya, 3 juta. Ini untuk 2 tahun yang akan datang. Kemudian 3 juta ini harus dibagi 24 tentunya terlebih dahulu. Setelah kamu bagi 24, nah nanti kan ketahuan tuh per bulannya berapa. Nah, dari tanggal 30 Juni gitu ya, akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Desember, kita lihat ada berapa bulan. Nah, baru nanti dikalikan aja ya, dikalikan dengan biaya per bulannya atau nanti kita bisa menghitungnya seperti ini. Nah, ini contoh perhitungannya. Kalau misalkan 3 juta itu untuk 2 tahun, berarti kalau per bulannya kita tinggal bagi aja ya, jadi 24 gitu ya. Nah, kemudian karena ini adanya di bulan Desember ya, untuk AJP-nya, tentunya kita harus menghitung bulannya dari bulan kejadiannya. Karena itu ditulisnya adalah akhir bulan Juni, berarti kita bisa ngambilnya bukan di Juninya, tapi di Julinya gitu ya. Karena itu akhir bulan Juni. Nah, Juli berarti tentunya kan 125 gitu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sampai dengan Desember, 125. Kalau mau caranya seperti ini, boleh seperti ini. Jadi kamu tambahin dulu semuanya. Tapi kalau mau caranya langsung, kayak berapa bulan tinggal dikalikan aja, nah boleh juga. Jadi tergantung kalian bagaimana caranya kalian. Itu sama aja. Boleh. Kemudian untuk soal AJP ini, kalau kita catat sebagai pendekatan laba rugi, jurnalnya pada tanggal 30 Juni, pada saat kita menerima uang, boleh dicatat sebagai berikut ya, seperti kas bertambah, pendapatan sewa, nah 3 juta, 3 juta. Nah, untuk AJP-nya tentunya berbeda nih, kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi seperti ini. Kita bisa catat pendapatan sewanya ada di debit, kemudian sewa diterima di muka di kredit, namun perbedaannya pada juga nominalnya, bukan hanya pada akunnya ya. Nah, nominalnya ini adalah kita harus mengurangi atau sisanya ya, yang istilahnya belum terpakai gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya dari 3 juta untuk 2 tahun, terus tadi kita udah dapat ya 7,5, kita boleh nih kurangin juga nih ya, kurangin dari 3 juta dikurangin 7,5 gitu. Ya, pendapatan sewanya jadi 2.250.000. Nah, untuk tahun-tahun mendatang yang atau bulan-bulan mendatang yang belum terjadi. Gitu. Kemudian contoh soal AJP terkait dengan biaya yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember, misalkan 300.000. Ya, berarti di AJP-nya biaya gaji 300.000 sama utang gaji, ya, atau salary expense and salary payable. Gitu. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan. 120
ribu. AJP-nya, untuk AJP-nya di sini pada tanggal 31 bulan Desember kita bisa dengan cara piutang bunga. Ya, piutang bunga kita bisa catat piutang bunga 240.000 karena ini untuk 2 bulan, terus pendapatan bunganya 240.000. Untuk akun lain, penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap, kendaraan dengan harga perolehannya. Harga perolehan itu ketika kita memperoleh suatu aktiva tetap, ya, baik itu barang, kendaraan maupun building atau misalkan mesin. Nah, ataupun apapun itu, kalau kita memperolehnya harganya 70 juta, ya kita masukkan harga perolehannya 70 juta. Harga perolehan itu sudah dengan biaya-biaya lainnya ya. Jadi udah bulatnya segitu. Kayak misalkan kalau untuk building itu kan ada proses untuk pembuatan ini itu segala macam sertifikat. Nah, itu termasuk ke harga perolehan juga. Bukan hanya kita membeli buildingnya aja gitu, bukan, tapi termasuk ke biaya sertifikatnya juga termasuk ke harga perolehan. Jadi kalau misalkan nanti ada soal yang bertanya berapa sih harga perolehannya, nah berarti kamu harus menambahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah aktiva tetap tersebut. Nah, kalau ini contohnya adalah kendaraan 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun, berarti kalau 1 tahunnya berapa kan gitu. Nah, karena ini terjadinya di bulan 12 ya untuk AJP-nya. Nah, dan dengan masih tahun yang sama yaitu 2011. Maka kita bisa catat yaitu untuk 1 tahun ini ya, itu ada 7 juta gitu. Untuk 1 tahun ini, karena ini kan per tahun 10%, tentunya untuk tahun 2011 ada 7 juta. Kemudian kerugian piutang, saldo piutang perusahaan yaitu 1 juta. Diperkirakan 10%-nya itu kira-kira nggak bisa ditagih nih gitu ya, atau gagal untuk bisa ditagih. Nah, kerugian piutang ini bisa kita masukkan ke dalam AJP dengan kerugian piutang itu 100.000 karena 10%-nya, kemudian cadangan kerugian piutang 100.000. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebentar. Kerugian piutang sudah, berarti selanjutnya adalah biaya pemakaian perlengkapan. Saldo perlengkapan awal tahun misalkan 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapannya tinggal 800.000. Kalau dibilang tinggal 800.000 berarti sudah digunakan gitu kan. Berapa? Nah, berarti di dalam AJP-nya biaya pemakaian perlengkapan adalah 200.000. Jadi selisihnya tinggal kamu selisihkan aja 1 juta sama 800. Nah, perlengkapannya 200.000 dan itu yang digunakan. Tuh ya. Nah, jadi inilah yang namanya AJP, jurnal penyesuaian, memang harus disesuaikan untuk akun-akun ini gitu. Nah, ini kita lewati aja. Ini hanya sekedar latihan aja. Nanti tugasnya lanjutin yang tadi ini ya, AJP-nya. Kan tadi kita sudah yang namanya membuat buku besar. Nah, dan juga neraca saldo. Lanjutannya kita mau ke AJP. Nah, ini ya. AJP. AJP untuk RM Mubarak nih ya. Nah, kalian bisa lihat ke modul ya. Kalau di modul ada nanti soal mungkin tentang terkait dengan AJP. Kita bisa lihat di sini di modul. Nah, ini adalah modulnya kalian. Kalian boleh lihat ya. Pertemuan ketiga itu tentang AJP, ajuran penyesuaian dan neraca lajur. Nah, untuk patokannya kalian adalah neraca saldo yang kalian udah bikin tuh ya. Baru nanti bikin yang namanya AJP-nya. Nah, ini ada contoh-contoh kasusnya dari RM Mubarak.
Oke, kita lanjutkan. Ini adalah AJP soalnya untuk pertemuan ketiga ya. Nah, ini di sini dikatakan berdasarkan data neraca saldo RM Mubarak yang udah kalian bikin, pendapatan sewa terdapat di neraca saldo RM Mubarak per 31 Desember 2015. Berlaku untuk jangka waktunya 1 tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015. Berdasarkan data tersebut buatlah AJP-nya. Oke, kita masuk ke pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa ini kita mau mencatatnya pendapatan sewa dan sewa diterima di muka. Ya, berarti ini akan kita masukkan. Kita harus masukkan dulu karena ini adanya di bulan Desember ya. Nah, tanggal 31 Desember 2015 dari Agustus tanggal 25. Nah, berapa bulan nanti tinggal kalikan aja. Nah, di sini 4 bulan. 4/12 dikali dengan jumlahnya ya. Yaitu sebesar 8 juta. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini. Kemudian kita harus mengkuranginya terlebih dahulu ya. Jadi yang 8 juta harus diselisih dengan hasil tadi. Nah, baru hasilnya kita taruh di pendapatan sewa. Dan juga sewa diterima di muka. Ya, yaitu 5.333.333. Begitu juga dengan iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka juga demikian. Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk biaya iklan di sini contohnya biaya iklan yang terdapat di neraca saldo RM Mubarak per 31 Desember berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Terhitung sejak tanggal 8 Agustus. Berdasarkan data tersebut buatlah AJP-nya. Biaya iklannya terhitung 18 Agustus ya. Kita mau masukkan ke sini. Nah, itu juga termasuk 4 bulan. Nah, kalian bisa lihat di neraca saldo ya berapa besarnya. Kemudian tinggal dikalikan aja. Dikali 4/12 karena 4 bulan yang kita ambil. Nah, kemudian setelah itu udah kita dapat, kita bisa mengkurangi yang totalnya. Nah, karena di sini ada 1.700.000 ya, 1.700.000 bisa kita kurangin dengan 1, 2, 3. Bisa kita kurangin dengan 56 ini ya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Begitu caranya. Oke, ini untuk AJP nah ya. Kalau untuk AJP-nya kita bisa untuk piutang bunga. Kalau dari soal yang dibaca tadi RM Mubarak memberi pinjaman uang tunai kepada PT Makmur Sejahtera nilainya 8 juta rupiah dengan bunga 3% per tahun. Tentunya kalau misalkan bunganya 3% tinggal kita kalikan aja ya nak ya. Nah, jadi 3% dikali dengan totalnya di situ berapa. Kalau misalkan 8 juta gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita lihat hitung berapa bulannya. Kalau bulannya ada 3, ya 3 bulan maksudnya Oktober, November, Desember, berarti tinggal 3/12 dikalikan dengan total yang tadi 240. Jadi kita dapat nilainya angkanya 60.000. Nah, untuk yang selanjutnya
Di sini kita bisa lihat neraca saldo RM Mubarak 31 Desember terdapat saldo piutang usaha. Dari saldo piutang usaha tersebut diperkirakan 1% tidak dapat tertagih, buatlah AJP-nya. Nah, untuk yang ini, cadangan kerugian piutangnya bisa kita nolkan. Nah, kita nolkan karena kan piutang kita juga nol ya. Tentunya nanti di AJP-nya juga ininya kita nolkan aja atau kita kosongin aja. Kemudian untuk biaya penyusutan. Biaya penyusutannya kita di sini untuk bangunan ya. Ada bangunan. Nah, bangunan itu kita bisa lihat dari buku besar atau neraca saldonya kita ya. Tinggal kita lihat terus kita kalikan dengan 10% gitu ya. Setelah itu kita dapat nih hasilnya 23.948. Setelah kita dapat, kita hitung penyusutannya ya, beban penyusutannya hanya 5 bulan ya, jadi Agustus sampai dengan Desember. Nah, tinggal kita 5/12 dikalikan dengan angka ini gitu ya. Jadi nanti kalian buat aja di Excel, pasti kalian ngerti ya. 5/12 dikalikan dengan Excel yang ini, sel yang ini gitu. Tinggal nanti ini di copy aja ke sini hasilnya. Nah, untuk kendaraan kan 5% gitu ya. Untuk kendaraan 5%. Nah, tinggal kita kalikan juga sama dari yang buku besarnya. Di sini nanti kan ada itu ya. Kendaraan berapa, ya bangunan berapa. Itu tinggal kita kalikan aja dengan 5%. Kalau udah kita kalikan dengan 5%-nya, baru di sini nanti kita masukkan, karena ini misalkan 3 bulan gitu ya, 3 bulan berarti 3/12 dikalikan dengan 4 juta ini. Nanti hasilnya kita taruh, masukkan ke sini 1 juta gitu. Kemudian biaya pemakaian perlengkapan. Biaya pemakaian perlengkapan juga sama ya. Kalau yang tadi kita bahas teorinya, kita mau melihat berapa biaya perlengkapannya kita, bisa bersumber dari buku besar kita atau neraca saldonya kita ya. Jadi kita bisa lihat di sini perlengkapannya berapa. Nah, setelah kita lihat perlengkapannya, bisa kita kurangin ya, karena di sini soalnya, untuk di soalnya di sini kan, nah sini soalnya 1.100.000 ya untuk tersisanya. Oke. Nanti kita tinggal bisa selisih aja, dikurangin 1.100.000. Itulah yang dijadikan beban pemakaian perlengkapan gitu. Oke, kita memasukkan aja di sini. Kemudian kalau sudah semuanya kita total dari yang debit dan juga kredit, kalau udah balance atau udah sama berarti udah selesai, udah bener gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini nanti diminta juga kalau tidak salah ya, bikin neraca lajur. Nah, kita mau mulai nih untuk membuat neraca lajurnya juga. Disuruh bikin neraca lajur RM Mubarak per 31 Desember. Itu dengan pertemuan yang sama ya, pertemuan ketiga juga. Ntar pertemuan selanjutnya itu laporan keuangan. Oke, neraca lajur itu bentuknya seperti ini ya, terdiri dari beberapa kolom, mulai dari neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, ini ada 10 kolom ya. Jadi apa sih yang dibilang 10 kolom? Ya, debit kreditnya ada 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10 gitu ya. Nah, untuk di dalam neraca lajur, kita perlu memasukkan neraca saldo nih.
Yang dari mana? Yang udah kita bikin setelah buku besar. Adanya di sini. Kita masukkan ke neraca lajur. Nah, semuanya. Dia cuma tinggal dipindahin, gitu ya. Setelah udah dipindahkan, si neraca saldo ini, ya ini jangan lupa ini dibuat dulu. Kenapa? Supaya memudahkan kita untuk yang namanya membuat kolom-kolom ini. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya doang. Lebih enak nama rekeningnya itu dibikin dulu. Nah, setelah itu AJP. Kita masukkan apa yang terjadi di AJP ya, yang ada di sini. Angka-angkanya disesuaikan ya. Nah, masukkan ke dalam kolom AJP di dalam neraca lajur gitu. Dimasukkan. Nah, kalau sudah sama seperti yang tadi, di bawahnya paling bawah jangan lupa untuk kita totalkan ya. Totalkan ini juga ditotalkan. Harus sama dengan yang ada di AJP sebelumnya. Kemudian ini neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini adalah after dari AJP. Jadi kalau misalkan kita udah tahu neraca saldonya berapa, kita bikin AJP, kita bikin hasil daripada selisih kedua ini. Kalau misalkan seperti ini kas ya, ini kas. Yang pertama, kas ini kan nggak ada di AJP. Berarti kalian hanya tinggal memindahkan aja gitu. Kalau di kolom neraca saldo disesuaikan. Tapi kalau misalkan ada yang di kedua belah pihak nih, seperti ini misalkan ya. Ada di sini. Nah, perlengkapan usaha ada di neraca saldo dan ada di AJP. Nah, tentunya kita harus menselisihkan 2 juta dikurangi 900. Taruh di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kemudian ada lagi yang mungkin ada di 2 tempat, itu juga termasuk. Misalkan kayak gini, ini juga ya, ada di 2 tempat dia ya. Ini ada di pendapatan sewa, neraca saldo sama di AJP. Itu juga harus disesuaikan. Kita selisih ya, 8 juta sama 533 ini. Nah, baru hasilnya taruh di neraca saldo disesuaikan. Untuk tempatnya harus taruh di mana ya, itu mengikuti daripada saldo normalnya ya. Jadi kalau misalkan neraca saldonya adanya di kredit gitu ya, AJP-nya ada di debit, nah berarti kita harus neraca saldo yang disesuaikan ini harus melihat saldo normalnya dia ada di mana gitu. Ketika dia ada di kredit, berarti yang ini di kredit lagi. Nah, untuk yang namanya perbedaan seperti ini, misalkan kayak gini, kredit nanti ketemunya debit. Nah, neraca saldonya di kredit, ketemunya di AJP di debit. Berarti itu harus diselisih ya. Jadi kalau kredit ketemu debit, selisih. Debit ketemu kredit, selisih. Tapi kalau misalkan debit ketemu debit, ya. Nah, kalau misalkan debit ketemu debit, ada nggak ya contohnya di sini ya? Kayaknya di sini belum ada ya. Nah, kalau misalkan nanti mungkin kemungkinan ada di soal-soal selanjutnya, ada yang debit ketemu debit, ya berarti harus ditambah gitu ya. Kredit ketemu kredit juga harus ditambah. Tapi kalau dia berbeda, debit ketemu kredit berarti harus diselisih atau dikurang. Gitu. Nah, ini udah masuk. Nah, kemudian setelah kita memasukkan apa-apa saja yang sudah ada di AJP, kemudian udah disesuaikan, jangan lupa di paling bawahnya juga dibalance-kan atau dijumlahkan semuanya biar sama gitu ya, antara debit sama kredit harus sama. Kemudian untuk yang kolom laba rugi dan neraca, ini kita harus tahu dulu ya. Jadi kalau untuk yang laba rugi ini hanya untuk akun-akun yang terdiri dari pendapatan beban gitu ya, biasanya nih ya, pendapatan usaha, pendapatan sewa gitu. Kemudian ini kan beban atau biaya termasuk ke sini ya. Nanti kalian masukkannya ke kolom laba rugi. Nah, tapi kalau yang tergolong ke dalam neraca harta utang modal ya, ini kan harta utang modal nih, masuk ke dalam kolom neraca. Dia tidak termasuk ke dalam kolom laba rugi.
Jadi yang ini harta utang modal, yang ini pendapatan dan beban gitu. Oke. Nah, di bawahnya ketika kalian menjumlahkan, kalian nggak perlu panik ya. Laba rugi kok beda ya, nggak balance, nggak usah panik. Kenapa? Karena kita pengen menentukan berapa sih laba atau rugi yang dimiliki sama perusahaan gitu, atau rumah makan Mubarak ini. Nah, tinggal kita selisih aja ya. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang ada di debit dan apa yang ada di kredit, kita tinggal selisih dan taruh selisihnya. Dan kita tinggal taruh selisihnya di sini ya, tinggal taruh aja berapa selisihnya. Nah, inilah labanya kita. Kalau dia positif, bilangan positif bukan negatif, otomatis ini laba ya. Nah, kemudian begitu juga dengan yang ada di neraca. Neraca juga seperti itu, kita tambahin ke bawah, kok nggak sama, nggak perlu panik ya. Nanti selisihnya berapa. Nah, biasanya antara yang ada di laba rugi dengan apa yang ada di neraca itu sama ya, seharusnya itu sama. Gitu, selisihnya sama. Nah, baru nanti ke bawah kamu bisa totalkan ya, biar mereka balance. Tuh, ya, seperti ini. Ini dengan ini balance ya. Tuh, jadi ini kalau misalkan sudah seperti ini, berarti laporan keuangannya, neraca lajurnya sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, bisa langsung dikirim gitu ya. Inilah si neraca lajur. Jadi kalau untuk pertemuan ketiga ini, tugasnya sampai dengan di sini bikin neraca lajur ya. Nah ya, jadi cukup complicated banget ya. Udah AJP plus neraca lajur gitu ya. Nanti tinggal bisa diulang-ulang lagi video tutorial ini biar kalian bisa melihat ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup saja. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.